yang mau ditanyakan nanti oleh Bapak dan Ibu sekalian, saya kira terbuka ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, apa yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini ada 3 hal. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian harus ya mendapatkan informasi terlebih dahulu tentang sistem latsar atau prajabatan yang berlaku saat ini. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena prajabatan zamannya Ibu Indah, zamannya Ibu Teti, zamannya saya itu berbeda Ibu dengan sekarang ya. Nah, jadi harus tahu dulu mengenai sistem latsar yang ada sekarang itu bagaimana. Yang kedua, ada yang disebut dengan pembiasaan atau habituasi ya. Nah, itu juga harus disampaikan dulu kepada Bapak dan Ibu sekalian karena peran mentor itu sangat penting pada saat para peserta melakukan pembiasaan ini atau habituasi ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, baru kita bicara peran mentor dan teknik mentoring. Singkat saja, teknik mentoring tentu saja dalam konteks latsar. Jadi saya tidak akan bicara mentoring secara teoritik, ya, tapi apa yang harus Bapak dan Ibu sekalian lakukan pada saat melakukan mentoring terhadap para peserta latsar sehubungan dengan proses habituasi yang sedang dilakukan oleh para peserta itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan dari mulai nomor 1 terlebih dahulu ini mengenai sistem latsar. Bapak dan Ibu sekalian, sistem latsar CPNS yang berlaku saat ini didasarkan kepada kebijakan ini. Tentu Bapak dan Ibu sekalian juga sudah sangat paham tentang kebijakan-kebijakan ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, khususnya Pasal 63 Ayat 4. Kemudian PP 11 tentang manajemen PNS, yaitu PP 11 Tahun 2017. Ini adalah PP yang mengatur kita semua, mengatur Bapak Ibu dan mengatur saya sekalian ya. Yang sekarang sudah disempurnakan dengan PP nomor 17 tahun 2020. Tapi tetap sebenarnya itu hanya beberapa perubahan sedikit salah dalam PP nomor 17 2020 ini. Kita mengacu pada PP yang pertama, PP 11 tahun 2017, khususnya pasal 34 ayat 4. Kemudian ditindaklanjuti secara operasional Bapak Ibu sekalian oleh Peraturan LAN nomor 1 tahun 2021. Kemudian lebih teknis lagi ya oleh keputusan Kepala LAN nomor 93 tahun 2021 ini tentang penyelenggaraan prajabatan atau latsar, dan Peraturan Kepala LAN nomor 94 tahun 2021 tentang ya kurikulum latsar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, isi dari kebijakan-kebijakan ini secara ringkasnya begini. Bahwa setiap CPNS sebelum dia itu menjadi PNS wajib mengikuti pelatihan yang terintegrasi yang diterjemahkan oleh LAN menjadi prajabatan atau latsar. Begitu Pak. Apa tujuannya? Nah, tujuan daripada pelatihan yang terintegrasi itu adalah membentuk PNS yang profesional dan memiliki karakter. Jadi 2 tujuannya itu, profesional dan memiliki karakter. Nah, itulah yang menjadi dasar ya LAN menyusun kurikulum Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Jadi itu, nah Bapak dan Ibu sekalian, atas dasar itu maka LAN menyusun kurikulum. Begitu sekalian ya. Apa kurikulumnya? Yang pertama, kurikulum pembentuk. Tadi kan ada 2 Bu, pembentukan karakter dan membentuk profesionalitas. Ya, PNS yang profesional dan memiliki karakter. Yang pertama adalah kurikulum untuk membentuk karakter. Nah, di sini dibagi ke dalam 4 agenda, istilahnya itu 4 agenda, yaitu agenda sikap dan perilaku bela negara, yang kedua nilai-nilai dasar PNS, yang ketiga kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dan yang keempat adalah agenda habituasi, Bapak dan sekalian. Sedangkan kurikulum untuk penguatan kompetensi teknis bidang tugas, ini adalah kurikulum untuk membentuk profesionalisme. Agendanya cuma 1 sebenarnya, yaitu agenda penguatan kompetensi teknis bidang. Ya, kompetensi teknis bidang ada 2. Yang pertama adalah teknis umum, yang kedua adalah teknis substansi.
teknis umum atau administrasi, yang kedua teknis substansi. Nah, jika ini dilakukan semuanya, harapannya nanti akan terbentuk PNS yang profesional dan memiliki karakter. Begitu Bapak sekalian. Nah, yang menjadi fokus di lembaga pelatihan, Bapak dan Ibu sekalian, adalah agenda pembentukan karakter. Sedangkan penguatan kompetensi teknis bidang ini diserahkan kepada pembina kepegawaiannya. Jadi ini kepada bupatinya, kepada wali kotanya, yang diturunkan nanti kepada Pasekda, kepada kepala BKPSDM. Nah, begitu Pak. Jadi yang memberikan penguatan kompetensi teknis bidang tugas itu adalah BKPSDM, Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, atau dulu mah itu BKD Pak ya. BKD mungkin kalau dulu seperti itu. Nah, ini yang bertugas untuk penguatan kompetensi teknis bidang untuk menuju PNS profesional. Sedangkan lembaga pelatihan lebih fokus pada ini pembentukan karakter dengan 4 agenda ini. Bapak dan sekalian, nah kalau digambarkan kurang lebih seperti ini Bapak dan sekalian. Nah, ini sistem pelatihan dasar sekarang ini. Jadi ini kotak yang putih yang besar ini adalah kurikulum pembentukan karakter, Pak. Tadi disebutkan karakter PNS itu ada 3. Yang pertama adalah sikap dan perilaku bela negara. Maka ada 3 mata pelatihan. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini sudah diberikan kepada para peserta semuanya. Itu karakter yang pertama. Karakter yang kedua yang diberikan itu adalah nilai-nilai dasar PNS yang disingkat ANEKA. ANEKA itu singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, ini pun sudah diberikan kepada para peserta latsar ini, Pak. Ini karakter yang kedua. Jadi ada 5 mata pelatihan untuk membentuk karakter yang kedua. Karakter yang ketiga adalah apa? Mereka diharapkan paham dan mampu mengimplementasikan kedudukan dan peranannya sebagai PNS dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu ada 3 mata pelatihan. Yang pertama adalah pelayanan publik. Kodenya aja Bu, masukin mentor. Ya, jadi yang pertama pelayanan publik, yang kedua manajemen ASN, yang ketiga adalah School of Government. Nah, ini juga sudah diberikan kepada mereka. Begitu Pak sekalian ya. Nah, ini kan mereka itu diberikan teori, kebijakan, konsep segala macam dalam pembelajarannya itu. Nah, LAN menginginkan mereka itu tidak cukup paham tentang apa itu nilai-nilai dasar PNS, apa itu sikap perilaku bela negara, apa itu kedudukan dan peran PNS dalam negara. Tidak cukup itu saja, harus ada bukti nyata. Nah, maka ada agenda satu lagi, yaitu agenda habituasi. Jadi bagaimana para peserta itu membiasakan nilai-nilai yang dipelajari tadi itu. Gitu. Yang ada di agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Terutama yang ada di agenda 2 dan agenda 3, Bapak-Ibu sekalian. Ini yang harus dibiasakan. Ini yang harus dihabituasikan. Maka ada agenda yang keempat. Ini yang ada di tengah Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah agenda habituasi. Disinilah Bapak dan Ibu sekalian sangat berperan pada saat para peserta itu melaksanakan agenda habituasi. Pembiasaan karakter yang dibentuk pada saat latsar ini, pada agenda habituasi itu. Bapak dan Ibu sekalian sangat berperan di situ. Nah, itu Bapak sekalian. Bukan hanya bagaimana membentuk para peserta, tapi juga menentukan kelulusan Bapak sekalian. Para peserta. Jadi mentor itu sangat berperan dalam membentuk para peserta, karakter para peserta, dan juga dalam menentukan kelulusan mereka dari latsar ini. Begitu Bapak sekalian. Nah, agenda habituasi ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu proses pembiasaan. Nah, tentu perlu alat atau perlu instrumen. Sama dengan ketika Ibu Teti, Pak Agus, atau Ibu Lina misalnya itu memberikan penanaman nilai kepada anak-anak didik kita. Ya, misalnya begini. Kita kan sering, kalau dulu Pak zaman saya nih, yang saya SD itu
suruh piket untuk bebersih, Bapak sekalian ya. Mungkin nggak tahu saya sekarang di sekolah masih ada nggak piket-piket kayak gitu atau cukup oleh penjaga sekolah. Sebenarnya itu proses pendidikan yang bagus sekali untuk menanamkan nilai tanggung jawab, untuk menanamkan nilai disiplin, mungkin seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Instrumennya apa? Piket harian, bebersih, misalnya seperti itu. Jadi bebersih dan piket harian itu hanyalah sebagai instrumen untuk menanamkan nilai kepada mereka. Nah, ini juga sama Pak. Untuk menanamkan karakter-karakter yang diberikan, diajarkan itu perlu ada instrumen. Apa instrumennya? Instrumen untuk membiasakan itu. Instrumen untuk habituasi itu apa? Namanya aktualisasi. Aktualisasi. Jadi pembuktian karakter. Itu aktualisasi. Bagaimana aktualisasi itu? Nah inilah yang harus dibuat kalau dulu waktu SD, mungkin waktu SMP, ya instrumennya itu dibuat oleh Bapak Ibu guru. Kalau ini enggak, instrumennya itu yaitu aktualisasinya itu dibuat oleh peserta sendiri dengan berkonsultasi dengan para mentornya. Nah begitu Pak. Jadi Bapak itu berperan untuk misalnya gini, Batang misalnya itu apa namanya itu peserta latsar. Pak, Bu, misalnya itu saya akan membiasakan nilai-nilai yang didapatkan pada saat latsar ini melalui aktualisasi ingin membuat kegiatan X gitu. Misal seperti itu, kegiatan X. Nah, pada saat si peserta itu melakukan kegiatan X itu, dia harus mampu memunculkan karakter-karakter tadi. Harus mampu memunculkan karakter akuntabilitas, karakter etika publik, karakter nasionalisme, karakter komitmen mutu, karakter anti korupsi, karakter pelayanan publik, karakter good of government, karakter manajemen ASN. Harus dimunculkan pada saat mereka itu membuat aktualisasi itu. Begitu Pak. Nah jadi nanti ya, si peserta akan konsul dengan sekalian untuk merumuskan instrumen itu atau aktualisasi itu. Masalahnya apa? Diawali dengan menemukan masalah, mencari penyebab masalah. Nah, kemudian mereka akan membuat suatu gagasan kreatif yang diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Nah, pada saat dia itu melakukan ini semua, dari mulai merumuskan isu, mencari penyebab isu, mencari gagasan kreatif, melaksanakan kegiatan dan tahapan kegiatan, mereka harus mampu memunculkan karakter-karakter itu. Misalnya nih, dia melakukan suatu kegiatan, ya, kegiatan X. Tahap pertama, dia berkonsultasi dengan kepala sekolah, dengan mentor. Nilai apa yang harus dimunculkan pada saat berkonsultasi? Misalnya, dia bilang, saya akan memunculkan nilai etika publik. Artinya apa? Saya akan bicara dengan baik, dengan sopan dan santun kepada mentor. Nah, begitu misalnya itu. Nanti akan diungkapkan oleh mereka. Begitu. Nah, seperti itu sekalian. Jadi pada setiap tahapan kegiatan itu mereka akan memunculkan nilai-nilai atau karakter-karakter. Nah, begitu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian akan sangat berperan pada tahapan ini, habituasi ini ya. Baik itu pada saat berkonsultasi apa masalah yang harus dipecahkan oleh mereka, ya, apa penyebabnya atau juga pada saat merumuskan gagasan kreatif mereka itu apa. Nah, begitu sekalian ya. Oke, nah ini dilupakan aja dulu untuk pembentukan profesionalisme, karena ini tugasnya BKD atau BKPSDM. Ini ya, kita tidak terlalu memperhatikan itu. Oke, lanjut sekalian. Nah, jadi, nah sekarang itulah kebijakan apa namanya itu upaya pembentukan karakter dan profesionalisme dari latsar ini. Nah, untuk itu diciptakanlah sistem latsar. Kalau dulu mungkin ada yang sampai setengah tahun, ya kan? Zaman saya itu 2 bulan. Latsar itu di kampus, di apa namanya, di gojlok sekalian ya, bukan hanya otaknya tapi juga fisiknya. Kalau sekarang enggak. Nah, sekarang itu sistem yang dipergunakan dalam penyelenggaraan latsar itu apa yang disebut dengan model blended learning, pembelajaran campuran antara daring dengan klasikal begitu. Ada 4 tahapan Bapak dan sekalian ya. Yang pertama tahap MOOC ya, Massive Open Online Course. Jadi mereka itu belajar mandiri pada LMS yang sudah disiapkan oleh LAN.
mereka belajar sendiri. Kalau dia sudah merasa mampu, mereka juga akan ujian sendiri dalam sistem itu karena instrumennya sudah ada. Kalau dia lulus, sistem akan mengatakan dia lulus. Kalau belum, dia akan mengatakan tidak lulus. Nah, ini tahap pertama, MOOC. Nah, tahap yang kedua, distance learning. Pembelajaran difasilitasi oleh Widya Iswara, oleh fasilitator. Tapi di sini juga tidak banyak fasilitasinya itu. Tatap mukanya itu, tatap mayanya itu cuma sebentar. Misalnya agenda 3 tadi ya, agenda 3 itu saya mengaku di situ ada 27 jam pelajaran. Cuma 3 jam pelajaran tatap mayanya itu. 24-nya itu penugasan. Mereka melaksanakan tugas, terus tugas dan tugas. Begitu, Pak. Nah, kemudian tahap ketiga adalah ada ini selama 6 hari. Begitu sekalian ya. Nah, setelah itu kemudian mereka akan masuk ke tahap yang keempat, yaitu adalah penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Meskipun disebutnya keempat, tapi sebenarnya prosesnya itu bisa dilakukan berbarengan pada saat mereka itu melaksanakan habituasi tadi. Begitu sekalian ya. Jadi inilah tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh mereka, oleh para peserta. Kapan kira-kira Bapak Ibu sekalian berperan? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian lebih banyak berperan pada saat mereka melaksanakan agenda 4 ya, bukan tahap 4, agenda 4 ya. Agenda 4 itu adalah habituasi. Kapan? Pada saat distance learning ada, pada saat pembelajaran klasikal ada gitu ya, dan sampai kepada pada saat evaluasi kelulusan juga ada. Bapak berperan di situ. Oke. Jadi ini tahapan distance learning, tahapan blended learning yang dilaksanakan ya, yang dianut dalam sistem Latsar yang ada sekarang ini. Nah, sekarang kita tahapannya desain pembelajaran MOOC sendiri begini sekalian. Jadi mereka setelah punya NIP ya, mereka akan masuk, akan login sekalian dengan NIP-nya itu. Setelah login, mereka akan mendapatkan sambutan ya di situ secara rekaman tentu saja sekalian. Setelah itu mereka akan mengikuti pembelajaran ini sekalian ya. Ada dari video, dari animasi, ada dari PPT, mungkin ada podcast, infografis, gamification. Nah, ini diikuti oleh mereka itu, dan mereka sudah mengikuti, Pak. Mereka sudah mengikuti. Nah, setelah itu masuk ke distance learning, masuk ke post test. Mereka akan melakukan post test. Begitu sekalian ya, lulus atau tidak lulus. Oke, ini MOOC. Nah, sekalian waktunya seperti ini saya tidak akan jelaskan ya, karena ini tidak masuk ranahnya para mentor. Oke, kemudian mereka akan masuk ke tahap kedua, distance learning, pembelajaran daring. Mereka akan belajar ya agenda 1, agenda 2 dan agenda 3 sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat distance learning ini sudah mulai ini Bapak berperan. Ini ada coaching. Kalau ini dengan coach. Tapi sebelum dengan coach itu, mereka itu harus berkonsultasi dulu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Menentukan masalahnya apa, menentukan gagasan kreatifnya apa, dan seterusnya. Jadi kalau nanti ada peserta, ada staf Bapak dan Ibu sekalian, ada guru, misalnya kan para guru banyaknya, para guru misalnya itu berkonsultasi yang ikutan Latsar ini, kepada Bapak sekalian, tolong Bapak perhatikan, bimbing. Seperti itu. Jadi misalnya konsultasi, masalahnya apa sih Pak yang sekarang sedang atau perlu mendesak dilaksanakan. Gagasannya dari mereka, tinggal kita mungkin memverifikasi benar enggak gitu. Kalau misalnya tidak benar, ya Bapak mungkin berikan masukan. Kalau benar itu tinggal Bapak menyetujui, kan begitu sekalian. Ini untuk dibawa nanti dengan coach. Coachnya itu para Widya Iswara di sini sekalian. Nah, seperti itu sekalian, ini tahapan distance learning. Nah, kemudian Mas sekalian nanti ini masih distance learning, mereka ya akan melakukan habituasi atau aktualisasi tadi itu. Ini selama 1 bulan, Bapak sekalian. Ini melaksanakan kegiatan aktualisasi ini. Nah, di sini pun Bapak dan Ibu sekalian akan sangat berperan. Mungkin nanti para peserta itu akan konsul terus dengan Bapak. Selama 1 bulan itu mereka melaksanakan aktualisasi. Dan jangan sampai Bapak sekalian nanti ada apa yang dilakukan oleh mereka itu justru misalnya itu tidak mendapatkan persetujuan dari Bapak sekalian. Inilah Bapak menentukan sekali. Jadi kalau misalnya ada peserta, Bapak sekalian, kemudian melakukan sesuatu, pas seminar, kata Ibu atau kata Bapak itu, oh enggak, saya enggak setuju dengan itu kemungkinan besar dia itu harus mengulang, Pak. Kalau begitu. Jadi tolong pada saat dari awal,
mencari masalah, menentukan masalah, mencari gagasan misalnya itu harus klop dengan Bapak sekalian. Kalau Bapak tidak setuju, bilang tidak setuju dan berikan arahan mereka itu. Ya, kalau sudah setuju, tinggal mendorong sekalian ya. Jangan sampai terus-terusan peserta melakukan A, Ibu inginnya B, terus gitu sampai dengan akhir. Sehingga ketika seminar akhir nanti Ibu mengatakan, saya tidak setuju dengan apa yang Anda lakukan. Itu kemungkinan besar dia tidak lulus dan akan mengulang. Seperti itu sekalian ya kalau begitu. Jadi harus klop antara peserta dengan mentor sekalian. Ini pada saat aktualisasi. Di sini Bapak sekalian, ini akan sangat berperan Bapak sekalian. Karena Bapak dan Bapak sekalian akan memberikan masukan-masukan, akan memberikan saran kepada para peserta. Begitu Bapak sekalian ya. Nah ini saya kira ini tidak perlu Bapak sekalian. Nah kemudian nanti ada pembelajaran klasikal Bapak sekalian. Setelah mereka mengikuti tahapan MOOC tadi, kemudian distance learning, nah kemudian akan masuk ke tahap yang ketiga yaitu tahap klasikal. Mereka akan datang ke Jatinangor untuk belajar. Selama berapa hari? Cuman 6 hari, Bapak sekalian. Tapi pada hari yang kelima itu, Bapak sekalian, nanti mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya itu. Dan Bapak dan sekalian harus hadir sebagai mentor di situ, memberikan kesaksian. Benar nggak sih peserta itu melakukan itu? Dan juga mungkin Bapak bisa mengungkapkan ya poin-poin positif dari peserta itu. Oh ya, si A itu adalah anak buah saya, dia itu baik sekali, dia rajin sekali, dia sopan sekali, dia kreatif sekali. Nah, jadi testimoni-testimoni seperti itu perlu disampaikan oleh Bapak dan sekalian pada seminar nanti itu. Misalnya seperti itu. Itu di klasika. Baik Bapak sekalian, itulah sistem Latsar yang ada sekarang ini. Nah, Bapak sekalian lihat, ini evaluasinya. Dan gimana peran Bapak dan sekalian? Nah, Bapak dan sekalian, karena yang diterapkan sekarang itu blended learning, Bapak tidak usah melihat yang paling kiri dan yang paling kanan. Kalau yang paling kiri ini adalah pelatihan klasikal, jadi kelas semuanya. Sedangkan yang paling kanan itu full e-learning. Sedangkan yang dilaksanakan dengan Kota Bandung ini adalah blended, jadi campuran. Ya, ada e-learningnya, ada klasikalnya. Bapak lihat di sini. Nah, penilaiannya untuk menentukan kelulusan peserta sekalian bisa dilihat. Yang pertama adalah ya sikap dan perilaku, bobotnya 15%. Ya, siapa yang menilai? Pertama adalah penyelenggara, kami yang menyelenggarakan di sini, bobotnya 10%. Yang kedua adalah instansi peserta. Jadi pada saat aktualisasi dan penguatan kompetensi bidang tugas, ini instansi peserta itu menilai. Jadi yang akan dikoleksi nanti oleh BKPSDM atau BKD. Siapa yang menilainya itu? Atasan langsung, mentor-mentor ini sebenarnya. Jadi nanti Bapak dan sekalian akan memberikan masukan kepada BKD. Nih, si A, ya, menti saya, anak buah saya, ini nilainya ini. Nah, ini memberikan bobot 5%, Pak, Ibu. Nah, kemudian yang kedua, akademi. Ada pelatihan mandiri, ada distance learning, ini kasus ya, nanti ada pilihan ganda dan kasus ini 10%. Mungkin Ibu tidak berperan di sini. Ya, Bapak Ibu tidak berperan di akademik ini. Nah, di aktualisasi Bapak sekalian lihat bobotnya 50%. Pada saat menyusun rancangan aktualisasi, yang kedua pelaksanaan aktualisasi. Dan disinilah Bapak dan Ibu sekalian, meskipun yang menilainya itu penguji, tapi disitulah peran Bapak dan Ibu sekalian. Kata Bapak dan Ibu sekalian, ini nggak benar nih anak ini. Misalnya tidak disiplin, dia kerjaannya misalnya itu melanggar aturan. Kata Ibu nih pada seminar, langsung penguji akan memberikan nilai tidak lulus, Pak. Nah, jadi peran mentor itu pada saat aktualisasi itu yang menentukan. Jadi pada saat sebulan, ya Bapak sekalian, pada saat sebulan itu Bapak sekalian akan terus membimbing para mentor dan para menti. Kemudian pada saat seminar nanti, Bapak sekalian, Bapak Ibu akan memberikan testimoni ya kepada penguji di depan penguji. Begitu Bapak sekalian ya. Jadi tolong diperhatikan hal semacam ini, jangan sampai tentu saja merugikan mereka ya. Kalau misalnya itu baik ya kita sampaikan baik. Kalau misalnya tidak baik tentu saja kita arahkan supaya menjadi baik karena mereka sudah melalui proses seleksi yang sangat ketat. Nah, itu sekalian. Jadi pada penilaian 50% ini yang menilainya penguji, tetapi itu tergantung kepada mentor juga. Nah, kalau mentor yang mengatakan bahwa anak ini baik, nah itu akan memberikan dampak yang positif. Tapi kalau mengatakan bahwa anak ini tidak baik, maka itu akan memberikan dampak negatif kepada peserta.
Kemudian yang keempat PKTBT, penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Tadi tugasnya BKPSDM atau BKD, bobotnya 15%. Nilainya nanti akan diberikan oleh BKD kepada penyelenggara, kemudian diakumulasikan menjadi 100%. Itu Bapak sekalian untuk evaluasi ya. Kemudian Bapak sekalian ini rincian untuk aktualisasi ya. Jadi pada saat rencana ini yang dinilai Bapak sekalian, ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3 dan seterusnya. Saya tidak akan bicarakan ini lebih banyak ya, nanti kita akan diskusi aja lebih banyak. Nah, sekarang kita akan masuk. Nah, ini Bapak sekalian coba kepada penentuan kelulusan. Coba Bapak sekalian lihat. Nah, jadi nanti itu peserta itu akan diuji dengan beberapa tahapan. Tadi sudah disampaikan ada 4 tahapan. Evaluasi 1, evaluasi 2, kemudian seminar rancangan aktualisasi, seminar hasil aktualisasi. Ya, dan Bapak sekalian sangat berperan terutama pada saat aktualisasi. Nanti peserta itu ada yang lulus, ada yang ditunda kelulusannya, ada yang tidak lulus. Ya, kalau dia itu langsung total nilainya itu di atas atau sama dengan 70,01, maka dia itu lulus, langsung mendapatkan e-sertifikat. Ini kalau lulus. Yang sebelah kanan, ini langsung tidak lulus. Jika bagaimana? Jika memperoleh kualifikasi tidak memuaskan. Mana yang tidak memuaskan ini? Kalau nilainya itu kurang atau sama dengan 60 nih, nomor 5. Dia akan langsung tidak memuaskan dan tidak lulus. Yang kedua, memperoleh nilai sikap perilaku dengan kualifikasi kurang memuaskan atau tidak memuaskan. Meskipun misalnya itu rata-ratanya 70,1, tapi nilai sikap perilakunya itu, nah ini peran Bapak sekalian juga. Rinte Hangit. Yang tadi saya sampaikan. Jadi Bapak dan sekalian akan sangat berperan di sini. Kalau Bapak menilai sikap dan perilaku mereka itu tidak bagus, maka nilainya bisa di bawah 60, maka dia akan tidak lulus. Nah, harus hati-hati Bapak dalam memberikan nilai. Jangan sampai merugikan mereka juga. Yang ketiga, kalau jumlah ketidakhadiran peserta lebih dari 6 sesi atau 18 dan atau 2 hari secara kumulatif. 18 6 sesi atau 18 jam pelajaran ya, karena satu sesi itu 3 jam pelajaran atau 2 hari secara kumulatif. Ini mereka langsung tidak lulus. Makanya kalau ada peserta yang misalnya itu ogah-ogahan tidak mau ikut serta, tolong diingatkan ya, karena 2 hari secara kumulatif tidak ikut serta dalam proses pembelajaran, mereka dinyatakan tidak lulus. Nah, yang remedial itu gini Pak, apabila memperoleh kualifikasi kurang memuaskan. Jadi nilainya ini antara 60,01 sampai dengan 70 kurang memuaskan. Ya, untuk aspek evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi, dan evaluasi PKTBT. Jadi salah satu ada yang nilainya antara 60 sampai 70 ini remedial. Yang mana yang diremedial? Tentu yang kurang. Akademiknya misalnya itu dapat nilai 65, yang akademik yang diremedial. Aktualisasi yang kurang dari 60, yang kurang dari 70, antara 60 sampai 70, aktualisasinya yang akan diulang dan seterusnya sampai mereka itu lulus dan dia mendapatkan nilai ya lebih dari 70. Kalau tetap nilainya itu kurang dari 70,01, maka dia akan tidak lulus dan diberhentikan menjadi CPNS. Itu Bapak sekalian ya. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang habituasi. Apa itu habituasi? Ini perlu dipahami juga oleh Bapak dan Ibu sekalian. Habituasi itu, nah, proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu penyesuaian perubahan di lingkungan kerja. Ya, jadi mereka itu harus membiasakan dengan nilai-nilai yang diberikan pada saat latsar ini. Itu singkatnya begitulah. Itulah habituasi. Ya. Oke, kemudian apa itu aktualisasi? Ya, aktualisasi itu adalah pembelajaran yang merupakan intervensi dalam rangka habituasi. Yang tadi saya katakan, aktualisasi itu instrumennya untuk melakukan habituasi. Kayak tadi, Bapak dan Ibu sekalian, menjadwal anak-anak untuk bebersih, menjadwal anak-anak untuk piket, itu sebenarnya aktualisasi kalau dalam konteks ini. Untuk membiasakan apa? Nilai disiplin, nilai tanggung jawab, dan sebagainya. Jadi tanggung jawab dan disiplin itu harus dibiasakan. Alatnya apa?
dengan bebersih, dengan dijadwal piket dan sebagainya. Ini juga sama. Karakter yang tadi itu perlu dibiasakan, perlu dihabituasikan. Apa instrumennya? Instrumennya adalah aktualisasi. Begitu kurang lebih sekalian ya, singkatnya. Nah, jadi Bapak sekalian coba lihat di sini. Dengan habituasi itu, Bapak Ibu sekalian, ingin mentransformasi para peserta dari pola pikir lama menjadi pola pikir baru. Sikap yang lama yang tidak bagus menjadi sikap yang baru yang lebih bagus. Perilaku lama yang tidak bagus ditransformasi menjadi perilaku yang baru yang bagus. Nah, untuk ini maka perlu ada instrumen. Nah, ini instrumennya adalah aktualisasi. Sekalian, alatnya itu aktualisasi. Dimulai dari merancang sampai dengan melaksanakan. Begitu sekalian ya. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat di sini, coba lihat Bapak sekalian, proses transformasi ini tidak lepas dari peran coach, mentor, dan role models. Coach itu para widyaswara di sini. Mentor Bapak dan sekalian. Jadi tidak mungkin berjalan proses transformasi ini kalau mereka ini tidak berperan sekalian. Begitu sekalian. Jadi ini semua yang akan membimbing, terutama coach dan mentor. Kalau role model kan sebagai teladan saja. Misalnya ada peserta di Ibu Punten, Ibu Teti ngawulang di mana Bu Teti? Ibu Bu Teti Abdi, Teti Heriani Abdi. Kan Abdi di SDN 107 Paledang. Nah, Ibu di SDN 1 Paledang. Misalnya ada peserta latsar yang di SDN 1 Paledang itu mengidolakan Ibu. Ya, jadi itu dijadikan teladan oleh si peserta itu. Nah, itu yang disebut dengan role model. Boleh enggak guru yang lain? Boleh. Mungkin si peserta itu mengidolakan guru yang lain. Tapi Ibu tetap sebagai mentor. Jadi yang berperan untuk membentuk nanti di proses aktualisasi itu yang pertama coach, di sini di berbagai iklan bilang, kalau yang kedua mentor orang sekalian, yang ketiga role model. Jadi role model itu tidak berperan aktif, itu yang menjadikan tempat diskusi mungkin atau sebagainya acuan teladan gitu. Nah, seperti itu sekalian ya. Jadi di sini Bapak sekalian akan sangat berperan. Baik, saya lanjutkan Bapak sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke rangka proses aktualisasi. Di mana kira-kira Bapak dan Ibu sekalian akan berperan. Baik, kita perhatikan sekalian. Dimulai dengan memahami agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Kemudian mencermati kondisi tempat kerja. Ini peran mereka, para peserta. Ya. Kemudian nanti menemukan isu. Nah, pada saat menemukan isu, mereka akan berkonsultasi dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi setelah mereka itu menggunakan ilmu yang didapatkannya dalam agenda ketiga tadi itu kedudukan dan peran, dia akan mencermati kondisi. Menemukan misalnya itu Pak, punten guru sumi kapaya Pak, punten misalnya itu saya menemukan di sekolah itu ada masalah ini. Nah, nanti Bapak tuliskan, enggak itu enggak masalah, kamu aja nggak tahu bisa seperti itu. Misi dia itu merumuskan masalah yang kamu kan masalah, misalnya seperti itu. Kemudian diskusi muncul kesepakatan dengan Bapak Ibu sekalian. Oke, inilah masalahnya kita sepakati. Setelah itu, suaranya jadi kurang jelas Pak. Halo, mohon jelas Bapak, benar? Ya, siap sekarang jelas. Nah, yuk Abdin baik rada tebih teh. Baik, siap. terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi ketika menemukan isu atau masalah itu mereka akan berkonsultasi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, setelah menemukan isu disepakati oleh Bapak dan Ibu sekalian, kemudian mereka akan mencari gagasan kreatif. Apa kira-kira misalnya itu untuk menyelesaikan masalah. Misalnya gini, menemukan anak-anak itu di sekolah kita itu buang sampah sembarangan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, terus oke, sepakat kata Ibu Bapak sekalian sebagai mentor itu. Nah, kemudian dia itu akan mikir lagi apa ini solusinya. Mungkin dia akan mengatakan, bagaimana Ibu konsultasi dengan Bapak sekalian. Bagaimana kalau di sekolah kita mengadakan pemilahan sampah. Jadi nanti kita bikin misalnya itu atau misalnya itu justru pemilahan sampah kering, sampah basah, sampah plastik. Yang sampah plastiknya jadikan sebagai kerajinan mereka. Bisa seperti itu misalnya Bu ya. Ibu sepakat, Bapak sepakat. Oke, lanjut.
Berarti itu menemukan gagasan kreatif mereka. Dan itu akan berkonsultasi dengan sekalian. Nah, kemudian setelah itu mereka akan mencari role model. Siapa yang akan dijadikan teladan. Itu serahkan kepada mereka. Kemudian setelah itu akan menyusun rancangan aktualisasi. Nah, ini Bapak sekalian berperan juga membimbing mereka. Ya, bagaimana misalnya itu mereka mengkaitkan apa yang akan mereka lakukan itu dengan karakter-karakter yang tadi diberikan, dengan pelayanan publik, dengan WOG, dengan akuntabilitas, dengan misalnya itu etika publik, dengan komitmen mutu dan sebagainya. Nah itu Bapak sekalian nanti dicermati mereka itu ya, etika mereka itu. Nah kemudian mereka akan lanjut setelah selesai rancangan, mereka akan seminar. Nah seminarnya itu pada saat distance learning begini Bu, pakai Zoom juga. Bapak sekalian harus hadir, wajib hadir mentornya itu. Dan Bapak harus memberikan statement, pernyataan bahwa Bapak setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh peserta itu. Sekali lagi, kalau Bapak mengatakan tidak setuju, nah penguji akan mengatakan kamu harus ulangi. Nah gitu sekalian. Makanya harus dari awal harus ada kesepakatan itu Pak ya. Nah, jadi pada seminar rancangan ini baru rancangan. Oke, setuju ya seperti itu. Nah, itu kalau misalnya wah, bahkan Ibu mengatakan saya bukannya setuju, saya akan mendukung. Nah, bila perlu saya akan kasih uangnya. Oh, misalnya seperti itu. Dari dana bos sebagian silakan pakai misalnya seperti misalnya. Nah, itu nilainya gede Pak itu dari penguji teh. Kalau Bapak mau memperlihatkan dukungannya kepada peserta itu. Nah, gitu Pak ya. Itu jadi pada seminar rancangan. Nah, setelah itu sudah disepakati, mungkin ada masukan nanti dari penguji, kemudian mereka 1 bulan akan melaksanakan aktualisasi itu. Nah, pada 1 bulan itu pasti mereka itu akan terus berkonsultasi dengan ibu. Jadi dengan coach itu mungkin hanya sekali-kali aja lewat WA, lewat email gitu kan. Dengan ibu kan sehari-hari Bu, mungkin dia itu akan terus konsultasi dengan Bapak dan sekalian. Jadi punten Pak, jadi di Diklat Prajabatan ayeuna mah ieu teh jadi seueur peran mentor ieu teh Bapak dan sekalian. Gitu ya, jadi melaksanakan aktualisasi 1 bulan. Nah, setelah itu mereka mengumpulkan bukti. Nah, apa yang harus diperankan oleh sekalian? Ingatkan mereka. Karena sekarang itu penilaian berbasis bukti. Misalnya gini, mereka mengatakan, saya sudah melaksanakan seluruh tahapan ini. Ditanya oleh penguji, buktinya mana? Tidak ada buktinya, dianggap tidak melaksanakan, Pak. Begitu. Makanya mungkin Bapak Ibu harus mengingatkan mereka. Jangan sampai lupa untuk mengumpulkan bukti-bukti itu. Nah itu, kemudian setelah bukti-bukti dikumpulkan itu menyusun laporan. Ya, mereka akan menyusun laporan aktualisasi. Setelah laporan disusun, nanti akan seminar hasil aktualisasi. Nah di sini Bapak berperan kembali. Ya, Bapak dan sekalian nanti akan hadir dan memberikan testimoni sekalian. Oh benar itu si A itu staf saya atau guru di saya itu dia itu orangnya rajin, orangnya kreatif, orangnya sopan. Wah itu akan memberikan penilaian plus kepada penguji. Nah gitu Pak. Misalnya seperti itu. Tapi tentu apa adanya sekalian jangan yang kedua disebutkan rajin misalnya kayak gitu ya. Harus apa adanya. Nah ini. Nah, kalau itu sudah dilalui, maka selesailah seminar. Diharapkan terbentuk kebiasaan baru, ya karakter-karakter yang ada di dalam agenda-agenda 2 dan agenda 3 ini. Baik, Bapak sekalian. Nah, sekarang fokus ke peran mentor. Meskipun tadi sudah disinggung, Bapak sekalian, peran mentor itu apa? Sekarang saya akan menyampaikan secara spesifik. Bapak sekalian, ada mentoring, ada coaching. Mentoring itu dilakukan oleh mentor beserta mentinya, para peserta itu. Coaching itu oleh coach, jadi para fasilitator atau para wideiswara yang ada di lembaga ini. Nah, kalau kalau mentoring tujuannya adalah tidak mesti spesifik sebenarnya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian meskipun sudah latsar, Bapak Ibu sekalian sebenarnya itu berperan sebagai mentor terus kepada mereka. Senior biasanya menjadi mentor terus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian lebih banyak mengarahkan, berbagi pengalaman, mengarahkan, kemudian dan seterusnya ya. Itu peran mentor ya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari pertahapannya Mas sekalian, ini teoritik saya kira nggak usah ya, dilewat aja karena waktunya sangat sebentar. Nah, sekarang apa peran penting mentor ini? Nah, ini Mas sekalian pada tahapan-tahapan ini. Yang pertama pada saat peserta akan menetapkan isu atau masalah yang akan diangkat dalam aktualisasi.
Mereka akan berkonsultasi dan Bapak dan Ibu sekalian mungkin memberikan masukan, gitu kan, atau mengoreksi. Kemudian pada saat menentukan gagasan kreatif, mereka akan membuat apa untuk menyelesaikan masalah itu. Contohnya tadi, misalnya masalahnya ditemukan itu adalah anak-anak buang sampah sembarangan. Nah, itu oke, setuju kata Bapak dan Ibu sekalian. Nah, gagasannya Pak, kita akan melakukan pemilihan sampah, kemudian sampah plastiknya itu akan dijadikan bahan kerajinan mereka. Oke, setuju. Nah, itu Pak. Kemudian pas saat rancangan aktualisasi, Bapak nyatakan bahwa Bapak mendukung mereka. Bahkan bentuk dukungan bukan hanya dengan ucapan. Misalnya begini, saya akan tugaskan guru untuk membantu Anda. Nah, misalnya seperti itu bukti dukungan sekalian. Kemudian pada saat pelaksanaan kegiatan aktualisasi, jadi selama 1 bulan pasti mereka itu akan berkonsultasi terus dengan Bapak sekalian. Kemudian pada saat seminar aktualisasi, nah ini Bapak harus memberikan testimoni. Benar nggak mereka itu melaksanakan kegiatannya? Benar yang mereka itu berperilaku baik dan sebagainya. Itu pada saat seminar aktualisasi. Dan tentu saja setelah selesai masa. Ya, ini adalah peran Bapak sekalian. Itulah Bapak sekalian momen-momen penting yang Bapak sekalian harus perhatikan. Saat penentuan isu, nah ini mungkin harus pertanyaannya, betul nggak isu yang diangkat itu merupakan isu? Jangan-jangan mereka mengatakan masalah. Kata Pak Rudi, itu mah bukan masalah, kamu aja nggak tahu misalnya gitu ya. Nah, harus diluruskan mereka. Kemudian yang kedua, benarkah isu yang diangkat ada pada unit organisasi tempat peserta bekerja? Jangan-jangan itu masalah, tapi bukan levelnya dia. Itu mah nggak akan bisa diselesaikan oleh dia, itu harus oleh kepala sekolah, itu mah oleh kepala dinas misalnya seperti itu. Jangan juga Pak. Jadi isu itu harus bisa dilaksanakan, diselesaikan oleh mereka dengan dukungan kepada sekalian. Yang ketiga, benarkah isu yang diangkat merupakan yang prioritas? Bisa ada isu lain yang harus diprioritaskan. Gitu Pak ya. Itu saat penetapan isu. Yang kedua, saat penentuan gagasan. Betul nggak gagasan peserta akan jadi ada masalah tadi. Anak-anak buang sampah sembarangan. Dia punya gagasan. Benar nggak gagasannya itu akan menyelesaikan masalah itu? Kalau kata Bapak, itu mah kayaknya nggak akan menyelesaikan gagasan, nggak masalah. Coba diskusikan dengan mereka. Nah, gitu Pak. Betulkah kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi mereka? Bisa bukan tugas dan fungsi mereka. Tugas dan fungsi kepala dinas, tugas dan fungsi kepala sekolah, misalnya itu. Nah, kecuali kalau Bapak misalnya itu mendelegasikan, ya itu terserah Bapak dan Ibu sekalian. Betulkah kegiatan yang kita dapat dilaksanakan oleh peserta? Jangan-jangan tidak bisa dilaksanakan. 1 bulan kan ini, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan 1 bulan. Betulkah tahapan-tahapan yang kami rumuskan itu sesuai tahapan itu, benar nggak? Nah, Bapak harus bisa berikan bimbingan kepada mereka. Dan saat seminar, ini Pak, kemukakan dukungan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta. Kemukakan apa? Dukungan bisa berupa pernyataan mendukung, kesediaan mentor untuk membantu, baik berupa SDM, dana, mungkin mengkomunikasikan dengan pimpinannya, atau pihak lain yang terkait yang bukan merupakan kewenangan peserta. Misalnya ada kegiatan ini penting, ini akan sangat membantu Bapak dan sekalian, tapi bukan kewenangan dia, tapi Bapak menyetujui boleh. Tapi Bapak harus mendukung, misalnya ketika komunikasi dengan kepala dinas, Bapak yang maju, misalnya seperti itu. Ya, itu nggak jadi masalah. Yang penting bisa dilaksanakan dalam waktu 1 bulan. Yang kedua, yang ketiga, kesediaan membantu jika peserta mengalami kesulitan. Ini juga Bapak bisa lakukan. Ya. Kemudian saat pelaksanaan kegiatan, membantu pelaksanaan aktualisasi, diminta ataupun tidak diminta. Nah, seperti itu. Jadi Bapak nanti arahkan, sekali-kali Bapak panggil peserta, gimana nih aktualisasinya? Sudah sampai di mana? Takutnya mereka lupa, gitu ya. Karena banyak kejadian, tapi bukan di Latsar Pak, di Diklat PIM Pak. Itu dia itu semangatnya luar biasa pada seminar rancangan itu. Pak, pada saat seminar hasil, dia Pak ada yang bilang, saya itu baru 2 minggu sebelum masuk Pak. 2 bulan Pak kalau Diklat PIM itu. Saya itu baru teringat proyek perubahan saya itu seminggu sebelum saya masuk ke sini. Ini tidak bisa dilaksanakan, ditunda Pak. Gitu Pak. Kemudian mengarahkan dan mengingatkan agar pelaksanaan aktualisasi sesuai dengan rencana, mengingatkan agar selalu mengumpulkan bukti-bukti. Itu saat pelaksanaan. Saat seminar aktualisasi hasil, memberikan testimoni tentang pelaksanaan kegiatan. Oh benar, si A ini itu benar-benar melaksanakan. Jika tidak, yang ditutupi juga. Menyampaikan kelebihan yang dimiliki oleh CPNS yang bersangkutan. Jika ada kelebihan,
Memberikan jaminan bahwa akan terus memberikan bimbingan kepada peserta dan memberikan jaminan bahwa kalau ya apa yang mereka lakukan itu perlu jangka waktu yang terus menerus, tidak berhenti dalam 1 bulan, Bapak Ibu sekalian harus memberikan jaminan bahwa ini akan terus berlanjut. Seperti itu sekalian ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada formulir yang bisa digunakan oleh peserta ketika mereka melakukan mentoring dengan Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak akan berikan catatan dan berikan paparan seperti itu. Oke, saya kira Bapak sekalian itu saja ya untuk materi. Kalau ada mau ditanyakan, yang mau didiskusikan, monggo. Tapi yang jelas Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian sangat menentukan kelulusan dan juga prestasi dari para peserta itu. Jadi sistem Latsar yang sekarang ini melibatkan semua pihak sekalian. Beda dengan dulu ya, yang penting mereka ikut, udah selesai ya. Kadang-kadang pimpinan atasan tidak pernah dilibatkan. Kalau sekarang ini dilibatkan, ya nggak tahu Pak, mungkin sistemnya seperti itu. Kita harus kolaborasi semua pihak. Itu saja saya kira. Terima kasih. Neng Sinta, aduh. Ya Pak Baban. Nah, sementara itu barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo dimoderatori oleh Neng Sinta. Baik. Bertanya, Bu. Baik, terima kasih. Saya pun Mbak Ros. Oke, silahkan Bapak Ibu yang... Kang Didi, Pak Didi. Ya. Pak Didi Junaidi, makanya Bu. Ya. Terima kasih. Ya, Ibu. Enggak. Silahkan Pak Didi terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baban. Alhamdulillah. Bapak. Kebetulan kami di SD 043 Cimuncang tahun sebelumnya sudah melaksanakan. Oh ya. Ini alhamdulillah ada 2 orang tahun kemarin, sekarang 2 orang lagi. Jadi gambaran-gambaran itu sudah sedikit memahami, dan apa yang disampaikan Pak Baban itu betul. Tugas yang lebih ini ada di mentor gitu ya. Ya. Nah, yang saya tanyakan ini kebetulan anak saya yang sekarang itu sebelum ada instruksi itu sudah respon gitulah, sudah baik. Sampai ide-idenya itu sudah muncul gitulah. Wah, luar biasa saya tuh Pak. Sudah komunikasi dengan pihak kepala sekolah. Hanya yang saya tanyakan kan ini gagasan-gagasan yang dilaksanakan oleh mentor, oleh siswa itu atau oleh PNS itu, Pak Baban ke sifatnya yang ke siswa ya, ke siswa, ke anak peserta didik. Nah, kalau lagi tatap muka saya sudah kelihatan harinya, tapi sekarang masa COVID. Mohon. Nah, bagaimana ini karena respon dari guru itu atau dari CPNS itu sudah merespon untuk membagikan ilmunya itu kepada guru-guru, kepada teman-teman atau di bidang IT sampai gagasan mengembangkan itu sehingga nanti bapak ibu guru yang baik yang senior ataupun yang masih ini yang sudah PNS masih kurang pengembangan di dalam bidang IT. Nah, dikembangkan untuk berhubungan nanti dengan Dapodik, dengan kepolisian rapor, dia itu sudah respon sekali lah. Bagaimana ini? Apakah tidak salah? Ya, untuk sementara itu aja dulu. Terima kasih. Makasih Pak Didi. Pak Baban mau langsung dijawab dulu atau langsung aja supaya lupa. Makasih Pak Didi, luar biasa ya anak Bapak atau peserta yang menti Bapak ya, itu luar biasa. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi saya kira itu sangat bagus Pak ya, sangat bagus. Ya, jadi tidak apa-apa dilanjutkan. Cuman mungkin kalau tadi Bapak ada kendala, sekarang kan pandemi Pak ya. Mungkin dia suruh berpikir bagaimana caranya untuk menyampaikan kepada guru-guru tadi itu Pak ya. Mungkin pakai media Zoom kayak begini juga yang kan mereka itu memberikan sosialisasi kepada mereka, simulasi dan sebagainya itu. Memang sih pasti ada kendala ya Pak ya, cuman insya Allah mereka bisa mengatasinya mudah-mudahan. Anak-anak sekarang kan sudah canggih Pak ya. Beda dengan kita kalau dalam hal itu. Jadi itu bagus. Cuman mungkin yang perlu diingat oleh Bapak itu suara Pak. Halo, sekarang gimana?
Ya, sudah. Jadi mungkin Bapak perlu diingatkan kepada yang bersangkutan, jangan terlalu fokus kepada aspek teknisnya, membuat aplikasi ataupun apa ya, tetapi diingatkan bagaimana yang bersangkutan itu memunculkan nilai-nilai yang tadi itu Pak. Nilai akuntabilitas dan sebagainya. Saya kira bagus Pak Didi, saya pesan kumaha pembina biasanya. Alhamdulillah respon gitu. Saya bisa. Itu Rupina Bapak, itu Rupina. Bu Suprapti tadi dari Bu Suprapti SMPN 14. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Baban yang saya hormati, ingin ada yang saya tanyakan yang seperti Bapak uraikan tadi tentang aktualisasi. Kami pernah ngobrol dengan yaitu calon CPNS, Pak Randi, yaitu kalau aktualisasinya kepada siswa kan sekarang sedang masa PJJ ya Pak ya? Mohon. Nah, masa PJJ kali tidak bisa secara langsung, jadi saya sarankan supaya ya paling melalui Zoom seperti ini gitu Pak. Ya, mohon. Karena kan walaupun PTM masih wacana, tapi sepertinya dengan melihat kondisi keadaan seperti ini sepertinya tidak mungkin ya Pak ya. Mohon. Bagaimana Pak, apakah misalnya nanti melalui secara teknis saja atau nanti dikembangkan pada saat dia barangkali atau pada saat sudah bisa kita tetap bukan normal ya Pak gagasan-gagasannya, karena saya lihat bagus juga gitu Pak. Ya. Baik Ibu, saya kira gini, memang sekali lagi dalam kondisi sekarang ini banyak kendala biasanya ya, karena kita itu tidak bisa melakukan PTM ya, pembelajaran tatap muka. Nah, justru mungkin kalau bisa Ibu diskusi dan tantang dia. Bagaimana supaya misalnya itu outputnya itu optimal, tapi dengan menggunakan model daring seperti ini. Di samping juga mungkin dia harus mengembangkan ketika sudah kondisi normal, new normal nanti ya. Nah, jadi itu ditantang dia disuruh berpikir gimana nih Anda gagasannya bagus tapi kebetulan olahraga Pak. Nah misalnya ada olahraga online gitu. Nah itu Pak, kata saya juga seperti itu. Kan kalau ditantang misalnya anak kalau menjelaskan KB tentang basket kan kalau pada saat KBM tatap muka kan dengan lebih jelas bisa menjelaskan dengan gerakan dan yang lainnya caranya. Kalau ini kan agak gimana? Coba ditantang ke Ibu Bu. Margi tiba-tiba ya Bu ya, ada yang dia itu tapi dia bukan kaitan dengan itu, tapi ini Pak itu dia itu guru ini teknik Bu. Guru teknik. Jadi dia membuat pembelajaran ya misalnya praktek ya, kemudian yang memberikan kemudahan kepada peserta itu atau kepada siswa itu, tapi melalui daring Bu. Iya. Bagaimana mengamal rangkaian listrik segala macam kayak gitulah. Itu ada pada Bu, tapi bagus juga itu. Betul Pak, saya menyarankan ditantang seperti itu. So, bagaimana kalau pada saat tatap muka sih lebih mudah untuk Bapak barangkali untuk menjelaskan sekarang bagaimana dengan PJJ dengan daring supaya juga lebih memahami dan mengerti gitu. Ya. Dan bisa mempraktekannya gitu, melaporkannya gitu. Mohon. Dicoba Bu, ditantang biasa. Gitu Rupina Ibu ya. Ya, mohon Pak. Enggak Ibu. Terima kasih. Ini aku tadi silakan. Ya, terima kasih. Ada Bu yang bulan itu siapa ya? Sinta. Oh ya. Salam kenal ya, salam sehat Pak Bapak. Alhamdulillah Pak Mulyadi. Ya, kenalkan saya Mulyadi, mentor dari SDN 115 Bidang Jati, mentor dari Bapak Rela. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan kegiatan ini serta nanti PNS yang luar biasa. Amin. Tadi dari pembahasan ada
surat pernyataan dari mentor. Apakah itu surat pernyataan yang disediakan, contohnya, atau harus buat sendiri? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Hatur nuhun. Makasih Pak Mulyadi. Kalau tidak salah ada formnya Bu Sinta. Untuk dukungan mentor. Kesuksesan mentor. Ya, kalau di Latsar nanti ada ini Pak, surat-surat yang oleh mentor. Pengawas. Nanti di ayah Pak. Oh iya. Ayah Muan. Mungkin pengen disangatkan ke peserta. Oh iya. Ya. Ya, hatur nuhun Bapak. Sami-sami Pak Mulyadi, sami-sami. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang lain. Apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kembali? Silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimas, mangga Bu. Dari SDN 91 Ciberem. Ini Bu, disediakan itu harus nanti kalau dia mengadakan penelitian atau semacam yang tadi Bapak katakan, apakah disosialisasikan ke semua guru atau ke guru olahraga saja? Perlu diketahui guru di saya itu banyak sekali apa ya. Jadi apakah pembuatan atau penelitian yang guru CPNS itu dilakukan, apakah disosialisasikan kepada semua guru atau ke guru PJOK saja? Yang kebetulan yang guru saya itu PJOK saja. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Dimas punten narosela ari eta ngiringan latsarna calon guru olahraga sanes. Mohon calon guru olahraga, Pak. Yang peserta latsarna itu calon olahraga. Nah, oke. Kalau misalnya itu aktualisasi yang dia buat itu punya, nah itu hanya terkait dengan para guru olahraga. Ada berapa orang guru olahraganya Ibu? Ada 10. Oh, sudah bisa Bu. Ada 60 rombel Pak. 50. Luar biasa Ibu. Nah, kalau misalnya itu hanya terkait dengan guru olahraga, nanti mungkin si peserta latsar ini akan diskusi dengan Ibu, mungkin kemungkinan itu cukup ya untuk disampaikan kepada para guru olahraga. Tapi kalau misalnya itu aktualisasi dia itu misalnya itu menyangkut juga guru-guru yang lain, mungkin harus kepada seluruh guru. Tetapi prediksi saya, perkiraan saya, karena dia itu guru olahraga, mungkin dia akan membuat aktualisasi yang terkait dengan tugasnya sebagai guru olahraga, sehingga perlu disosialisasikan, perlu diinformasikan kepada para guru olahraga saja. Kemungkinan. Nanti mungkin Ibu bisa diskusi dengan yang bersangkutan, ini tentang apa. Kalau misalnya itu tentang keolahragaan, mungkin ya guru-guru yang lain kan tidak punya kepentingan ya, jadi tidak perlu diajarkan. Kaitannya dengan lain. Kalau ada kaitan lain ya harus dengan lain juga. Tapi berarti semua guru harus hadir. Mohon kayak tilang apa aktualisasi yang dibikin oleh dianya. Misalnya kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Didi ya, dia misalnya itu berbicara tentang pengisian dapodik segala macam misalnya gitu. Nah, itu menurut saya itu mungkin terkait dengan semua guru mungkin ya. Nah, jadi harus. Tapi kalau kaitan dengan olahraga kemungkinan besar saya itu hanya terkait dengan keolahragaan kemungkinan. Nanti lebih jelasnya Ibu diskusikan lagi dengan si peserta latsar itu barangkali itu Bu Imas. Cekap Ibu, Imas cekap. Alhamdulillah Ibu. Ya, saya lihat Mangga Pak Didi, terima kasih Pak. Ini tadi sudah ada sedikit gambaran-gambaran dari yang lain, input yang lain. Untuk aktualisasi guru olahraga, karena di sini ada guru olahraga dan ada guru kelas. Kalau guru kelas sudah tidak masalah, sudah tahu. Nah, guru olahraga tadi sudah dikatakan kalau seandainya untuk
gagasan-gagasan ini tidak langsung berhubungan dengan olahraga, dengan siswa gitu, tapi manajemen dengan guru-guru seperti IT tadi dikembangkan di IT gitu guru-gurunya itu tidak menyalahi. Yang keduanya kami kalau misalnya dengan olahraga itu kan tadi dengan PJJ sekarang itu secara aktualisasi itu tidak terlihat langsung lah gitu. Tapi kalau guru-guru itu walaupun menyatakan tadi ada kendala, sebenarnya kami ini 25 orang, 6 kelas, hanya 6 orang itu bisa melaksanakan tatap muka langsung untuk praktek misalnya kegiatan ini yang bisa diatur dengan COVID, Satgas COVID dan bisa dilaksanakan itu. Nah, hanya ini kalau tidak langsung jurusannya olahraga, tapi bidang IT dengan guru, apakah tidak menyalahi? Itu bagaimana Pak? Makasih Pak Didi, ini pertanyaan luar biasa ini. Ya, apakah dia itu guru olahraga, tapi misalnya dia membuat aktualisasinya itu gagasan itu terkait dengan bukan keolahragaan, kan dia? Ya. Gini, sebenarnya aktualisasi itu harus sesuai dengan tugas dan fungsi dia. Nah, kecuali kalau misalnya itu si guru olahraga itu diberikan tugas tambahan oleh Bapak. Ya. Nah, misalnya itu guru olahraga itu misalnya diberikan tugas tambahan sebagai kan banyak di tempat-tempat tertentu terutama yang mungkin karena dia punya kapasitas tertentu Bu ya, kapasitas khusus misalnya itu di tempat Bapak misalnya itu tidak ada yang pinter IT, ada satu-satunya tapi dia itu guru olahraga, diberikanlah oleh Bapak itu tugas tambahan sebagai penanggung jawab di bidang IT. Dia bikin misalnya itu aktualisasi di situ, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, kalau misalnya itu dia tuh fokus untuk mengajar di bidang olahraga, tidak sesuai dengan bidangnya kan, pengembangan IT itu jangan gitu. Ya, gitu Pak. Nanti membuat di hasil di akhir itu katakanlah skripsi di akhir itu berapa hanya satu poin atau satu gagasan atau bisa beberapa gagasan gimana Pak? Jadi gagasannya satu Pak ya, gagasannya satu, tapi gagasan itu bisa diterjemahkan nanti atau diturunkan menjadi beberapa kegiatan. Iya. Gitu Pak. Jadi gagasannya misalnya itu untuk mempercepat proses penilaian gagasannya. Gimana nih? Pertama membuat aplikasi, misalnya gitu ya, yang kedua misalnya mensosialisasikan kepada para guru yang lain. Yang ketiga bisa melakukan uji coba. Yang ketiga misalnya itu pelaksanaan, misalnya seperti itu. Jadi boleh ya gagasannya satu tapi kegiatannya bisa beberapa. Begitu Pak. Ya. Atur nuhun. Saya luar biasa. Atur nuhun. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam Pak De. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Silakan Pak E. Suaranya terdengar ya Bu? Atau jelas Pak? Ya, terima kasih Pak Baban, kemudian Ibu yang dari panitia nih. Saya hanya berbagi saja. Kebetulan saya ada dua ya dalam gelombang yang berbeda. Itu satu guru PAI, yang kedua adalah guru PJOK. Saya lebih cenderung sepakat dengan pemikiran konsen di aktualisasi itu adalah dengan prinsip keilmuan yang mereka miliki. Dan ini adalah sebuah tantangan tentunya ya Pak, agar lebih terasa dalam aspek pedagogiknya katakanlah seperti itu. Contoh kemarin yang PAI itu mengusulkan bagaimana untuk IT, saya minta pertimbangkan kembali karena itu domainnya mungkin nanti dalam wilayah yang lain, tapi pengembangan konteks pembelajaran PAI-nya yang ingin dikembangkan. Nah yang kedua yang PJOK hari ini, saya menantang guru tersebut agar bahwa PJOK itu tidak jadi jasmani saja, ada kesehatannya di sana. Kebetulan kalau relevansi dengan COVID-19 ini, apa yang bisa diangkat dari PJJ selama setahun yang sudah bisa dilakukan. Jadi artinya kita berikan pertimbangan saran untuk mensugesti dia untuk terus menggali, mengeksplorasi hal-hal saja yang bisa dikaitkan. Kemarin saya sangat gembira sekali karena guru saya sudah langsung bisa mengkaji bagaimana tingkat kebugaran anak-anak saat PJJ ini agak menurun dari data yang dikumpulkan katakanlah seperti itu. Jadi ini sangat luar biasa sehingga menuntut dia untuk mencari pola
strategi bagaimana peningkatan ini, terutama di aspek kesehatannya untuk menunjang kewaspadaan mereka untuk menjaga COVID. Ini hanya berbagi saran saja, cuma pada intinya saya lebih cenderung bahwa kaitan mereka ditempatkan on the track saja, sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki, agar nanti pada selesai kegiatan ini dapat dirasakan sebagai suatu karya bagi mereka yang luar biasa dan menuntun mereka menjadi seorang PNS yang baik tentunya. Itu saja Pak Baban, terima kasih. Atur nuhun Pak Ade, sharingnya luar biasa. Jadi saran Pak Ade, jadi lebih fokus kepada bidang keilmuan dia ya seperti itu. Dan tugas yang ia sedang ikuti seperti itu. Kalau guru olahraga mungkin fokus ke situ. Saya kira banyak lahan-lahan berpikir kreatif pada bidang olahraga. Tidak masuk ke ranah IT ya. Saya kira itu bagus, idenya bagus. Saya kira Pak Ade, terima kasih Pak Ade. Jadi yang disampaikan oleh Pak Didi tadi mungkin kecualian kalau ya, tapi mungkin ya di sekolah-sekolah apalagi di Kota Bandung itu jarang yang sampai kondisi itu. Ada guru ini 30 orang. Dia itu tidak ada paham IT yang satu yang paham, tapi dia itu berolahraga misalnya itu jarang mungkin itu ya, jarang itu. Begitu, terima kasih Pak Ade, saya kira luar biasa. Mangga yang kalau masih ada Bapak Ibu Mulyadi mau menyampaikan lagi? Ya, izin menambahkan pertanyaan. Silakan. Tadi di dalam penjelasan ada rentang penilaian. Karena peserta minimal harus nilai cukup atau 7,01. Tetapi tidak dinyatakan bahwa di situ ada kriteria penilaiannya. Apakah nanti kita sebagai mentor ada panduan untuk kriteria penilaian? Nilai cukup itu apa saja? Nilai baik apa saja? Apakah ada panduannya, Pak? Antek-antek kan? Baik, lain. Baik, terima kasih Pak Didi. Salah Pak di buku panduannya itu ada. Di buku panduan dia nilai sekian itu ya kategori memuaskan itu jika bagaimana. Kategori memuaskan itu jika bagaimana. Itu ada panduannya di buku panduan kurikulum Bapak dan sekalian ya. Seperti itu. Tapi sebenarnya Bapak dan sekalian, Bapak tidak usah berpikir itu, karena yang memberikan penilaian itu adalah penguji. Jadi yang memberikan penilaian penguji, Bapak dan sekalian hanya memberikan masukan pada seminar itu. Jadi kalau masukan dari Bapak itu misalnya itu ya, katakanlah pada si peserta itu, Bapak mengatakan ini adalah benar, Bapak mendukung segala macam, pasti penguji akan memberikan nilai bagus. Tapi kalau misalnya Bapak mengatakan, saya tidak setuju dengan apa yang Anda lakukan, pasti penguji akan memberikan nilai di bawah 10 Pak. Nah gitu ya. Jadi peran mentor itu tidak memberikan nilai langsung, tetapi sangat menentukan. Gitu Pak menurut saya. Gitu Pak. Jadi kriterianya ada di panduan Pak. Soalnya baru pertama ini Pak. Biasa semua. Saya bisa. Aturan Pak Mulyadi. Mental. Mangga masih ada atau cekap? Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Cukup katanya sudah. Baik, Pak Baban sudah cukup paparannya. Cekap atas beres, Tes karena terima kasih. Mungkin ke halaman iya tadi di atas. Atur nuhun Pak Baban. Kami sana Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di agenda kita siang hari ini. Semoga